Bab 76, Hatiurek memiliki tanduk ajaib. T. L. Tanduk ajaib, tanduk badak dengan inti putihnya yang seperti benang. Disebutkan dalam teks-teks lama memiliki sensibilitas tinggi. Angin tiba-tiba bertiup. Langit menjadi benar-benar hitam. Dan hujan yang sangat ringan dan rambut lembu terus berjatuhan tanpa henti. Jalan Frost Maple City tiba-tiba tampak kosong. Situasi yang sibuk dengan aktivitas kota ini berubah menjadi penampilan yang suram seperti angin dingin dan hujan malam. Sedang hujan. Lucia dengan damai diletakkan di pangkuan Long Yi. Dan bahkan setelah mendengar suara ketipak di luar, dia tidak mau bergerak. Ya, sedang hujan. Long Yi dengan lembut membelai dan membelai sutra Lucia seperti kulit halus dan dengan lembut berkata, "Ini adalah malam hujan yang membuat orang tertekan, cinta dan melankolis, di mana orang dapat dengan mudah mengingat hal-hal sentimental tertentu. Oh, benar, peri kecil. Tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Sekarang kamu bisa mengatakannya." Long Yi menepuk pantat Lucia dan bertanya sambil tersenyum. Dan tangan satunya namun tidak jujur bermain dengan payudaranya yang montok itu asteris. Lucia mengeluarkan, merebut tangan besar nakal Long Yi. Lalu berguling. Dia mendorong tubuhnya. Long Yi tercengang. Dan bertanya sambil tersenyum. "Beberapa saat yang lalu, bukankah aku memberi makanmu sampai kenyang? Sungguh, dosaku ah. Apa kita akan pergi lagi?" Namun Lucia menatap lurus ke Long Yi. Dan tiba-tiba tepi matanya dipenuhi air mata. Kemudian dia menangis. Melihat Lucia menangis, Long Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Dia tidak takut baik surga maupun bumi. Tetapi dia takut kekuatan serangan air mata wanita. Di sini, wanita, secara alami merujuk pada wanitanya. Bukan wanita lain. Dalam inkarnasi sebelumnya, ketika dia berada di organisasi naga, dia sering menggunakan metode kejam untuk membunuh banyak dari mereka yang halus sebagai bunga. Disempurnakan sebagai agen rahasia wanita batu giok yang berharga dari negara lain. "Bayi yang baik, ada apa? Kenapa kamu menangis? Bajingan mana yang menggertak peri kecilku?" Long Yi menghiburnya dengan kebingungan. Mendengar pertolongan Long Yi dengan lembut, tetesan air mata Lucia meledak bahkan lebih tak terkendali. Kemudian seperti mutiara tali yang putus, tetesan air matanya jatuh di dada Long Yi. "Long Yi, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak ingin meninggalkanmu." Lucia terisak dan menangis. Long Yi tercengang. Dan dia dengan canggung menghapus air mata dari wajahnya. Tetapi siapa yang akan mengira bahwa semakin banyak dia mengelap, semakin banyak air mata mengalir. Tampaknya dua tangan besar Long Yi tidak dapat menghentikan air matanya. Ai, wanita benar-benar terbuat dari air ah. Bagaimana saluran air mata mereka begitu berkembang. Long Yi menghela nafas di dalam hatinya. Kemudian mengambil Lucia dalam pelukannya. Dan terlepas dari lendir hidung dan air mata yang menempel di dadanya, dia dengan lembut berkata, "Kamu tentu tidak akan meninggalkanku. Dan aku juga melarang kamu untuk meninggalkanku. Sekarang katakan padaku, apa yang terjadi?" Setelah waktu yang lama, emosi Lucia mereda. Lalu dia berkata sambil tersedak isak tangis, "Tapi aku harus pergi." Tidak lama setelah itu ada festival ketakutan klan Elven kami. Jadi aku harus kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Yi santai. Dan kemudian terkekeh. "Apa yang ada untuk bersedih? Bukankah kamu hanya ingin kembali ke rumah?" Lucia segera bangkit. Dengan sedih berbalik dan berkata merasa bersalah, "Aku tahu kamu menantikan aku untuk kembali lebih awal. Kamu membenciku." Long Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada apa ini dengan apa ah? Mengapa mood wanita begitu cepat berubah? Tidak ada cukup waktu bagiku untuk mencintaimu. Jadi bagaimana aku bisa membencimu? Peri kecilku sangat cantik, kata Long Yi sambil tersenyum. "Benci? Kamu membenciku?" Lucia meraung dengan marah. Lalu berbalik lagi. Dia bertanya, "Jika kamu mencintaiku, mengapa kamu memiliki penampilan? Aku tidak peduli ketika kamu mendengar aku harus kembali ke rumah. Kenapa aku harus peduli ah? Pulang ke rumah adalah hal yang baik ah," kata Long Yi dengan senyum licik. Tapi jika aku pulang, kita tidak akan bisa bertemu untuk waktu yang lama.
Aku akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Mata Lucia menjadi merah lagi. Melihat air mata Lucia hampir meluap lagi. Long Yi tidak lagi menggodanya. Dia tertawa. Gadis bodoh. Jangan bilang aku tidak bisa menemanimu pulang ke rumah. Mata Lucia berbinar. Dan dia berkata, sungguh. Akankah kamu benar-benar menemaniku kembali ke hutan Elven? Tapi dia segera berkata dengan ragu-ragu, Tetapi manusia dilarang memasuki hutan Elven. Long Yi tertegun. Tampaknya manusia benar-benar dilarang memasuki hutan Elven. Dia tertawa, Elven Forest secara alami terlarang bagi orang luar. Tapi aku tidak boleh dianggap sebagai orang luar. Aku pikir ibu mertua aku Elf Queen tidak akan berdarah dingin menolak menantunya di luar gerbang seperti itu. Wajah cantik Lucia menjadi sangat merah. Lalu berpikir di dalam hatinya. Sekarang Long Yi adalah suaminya. Jadi klannya harus menerimanya. Pagi-pagi keesokan paginya, Leng Yuyu dengan mata mengantuk keluar dari dalam kamarnya. Dan penampilannya belum tidur nyenyak. Pada saat ini, Wu Shuang juga berjalan keluar sambil menguap. Keduanya tercengang ketika mata mereka bertemu. Selanjutnya wajah cantik mereka memerah. Kakak perempuan Yuyu. Kakak perempuan Wu Shuang. Kalian berdua sudah bangun. Long Yi memintaku datang untuk memanggilmu untuk sarapan. Lucia berjalan dengan semangat tinggi dan berkata. Dua wanita secara tidak wajar menganggukkan kepala mereka. Kemudian melihat Barbarian Bull keluar dari kamarnya dengan pandangan yang jelas dan segar setelah Lucia mengetuk pintu kamarnya. Sepertinya dia bisa tidur nyenyak kemarin. Berbagai jenis sarapan lezat tersebar di meja makan aula. Long Yi dengan tenang duduk di sofa. Ketika dia melihat semua orang masuk, dia berkata sambil tersenyum. Selamat pagi semuanya. Apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Barbarian Bull menjawab dengan wajah puas. Bagus. Sangat bagus. Aku belum pernah tidur nyenyak. Pada saat ini, Long Yi melihat Leng Yuyu dan Wu Shuang memiliki kelelahan di wajah mereka. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi dengan aneh bertanya, Yuyu, Wu Shuang. Apakah kalian berdua pergi untuk mencuri kemarin malam? Ada kerutan di wajah kamu. Semua orang menyukai kecantikan. Apalagi perempuan. Mendengar Long Yi. Kedua wanita itu segera menutupi wajah mereka dengan panik. Kemudian Leng Yuyu berjalan ke sisi Long Yi. Dan mencubit dagingnya yang lembut di belakang semua orang. Dan dengan ringan berkata di telinganya. Ini semua karena kamu. Ketika kamu dan adik perempuan Lucia melakukan perbuatan jahat kemarin, kamu tidak menggunakan penghalang kedap suara. Jadi karena kebisingan, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Long Yi tertawa. Lalu mencubit pantat Leng Yuyu yang merembes. Dia berkata, aku lupa. Tapi jika itu berisik maka mengapa kamu tidak menggunakannya sendiri? Leng Yuyu tertegun. Menggigit bibir bawahnya. Dia menginjak kaki Long Yi. Lalu bergerak menuju meja makan. Duduk. Kemarin malam ketika dia mendengar dua orang membocorkan dalam suara. Di dalam hatinya di luar rasa iri. Dia bahkan semakin asteris meningkat. Kemarin malam di dalam benaknya. Dia terus membayangkan orang yang memanjakan Long Yi adalah dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan penghalang untuk memotong suara yang menyenangkan itu. Namun dia seperti ingin berhenti tetapi tidak bisa. Long Yi mengayunkan kakinya sambil membuat senyum masam. Dan mata memandang ke arah Wu Shuang. Dia seharusnya juga mendengar. Melihat penampilannya yang sepertinya tidak cukup tidur. Sepertinya dia dan Leng Yuyu pernah mendengarnya. Memikirkan ini, Long Yi dengan sangat alami mengungkapkan ekspresi ambigu. Merasakan tatapan yang berbeda dari Long Yi. Wu Shuang berbalik secara tidak wajar. Memerah dan mengutuk Long Yi. Pria malang ini di dalam hatinya. Faktanya, kemarin malam ketika dia mendengar suara kelakuan Long Yi dan Lucia, dia segera menggunakan penghalang. Tapi dia terkejut menemukan bahwa itu tidak ada gunanya. Karena dia bisa merasakan Long Yi yang melonjak asteris dan membocorkan asteris seolah-olah itu terjadi pada dirinya sendiri. Bahkan sampai-sampai dia memiliki semacam ilusi seolah-olah dia sendiri adalah protagonis dari olahraga daging itu. Jadi berapa lama Long Yi berguling di kemarin malam? Wu Shuang juga bertahan selama itu. Di pagi hari ketika dia bangun, dia mendapati celananya basah kuyup.
Pada saat itu dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang dan meremasnya. Wu Shuang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia dan hati Long Yi memiliki reaksi tanduk ajaib. Jika setiap kali dia melakukan perbuatan buruk ini terjadi, maka dia pasti akan berantakan. Semangat dan tabrakan yang terus-menerus seperti itu. Bahkan mengingat sekarang dia merasa panas di seluruh bajingan ini. Jantung celaka ini memiliki tanduk ajaib. Wu Shuang menggertakkan giginya di dalam hatinya dan mengutuk. Jika dia diberi pilihan lagi, maka dia lebih memilih untuk tidur di dalam peti mati kristal tanpa bangun. Bab 77, Musuh di Jalan Sempit. Musuh di jalan sempit. Idiom, musuh sering bertemu. Sarapan berakhir dalam suasana yang agak ambigu. Wu Shuang bahkan lebih cepat. Dia dengan santai makan sedikit, lalu duduk di sofa dan membaca. Setelah Long Yi makan cukup baik, dia berbicara. Tidak lama kemudian, ada festival suci klan Elfen. Jadi tujuan kita selanjutnya adalah pergi ke sana. Aku mendengar Elfen Forest seperti Fairyland. Apalagi mereka memiliki King of Alcohol 100 Flower Wine. Tidak pergi ke sana dan merasakannya benar-benar kerugian besar. Leng Yuyu dengan dingin menatap Long Yi, yang berkata sambil tersenyum, aku bisa melihat melalui motif tersembunyi kamu. Bukankah melihat wanita cantik klan Elfen tujuan nyata kamu? Long Yi berpura-pura tidak bersalah. Dan dengan benar berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah sibuk menatapmu beberapa wanita cantik setiap hari. Jadi di mana waktu untuk berpikir tentang mencari orang lain? Leng Yuyu mendengus. Ujung mulutnya sedikit naik. Tampaknya pujian Long Yi membuatnya sangat menyenangkan. Mungkin bukan ide yang buruk untuk pergi ke hutan Elfen. Konvensi kompetisi seni bela diri klan Barbarian Bull klan kami juga akan diadakan. Dengan keterampilan yang diajarkan oleh Bos dan Ruling Greenstone. Gelar, First Warrior, klan Barbarian tahun ini pasti akan menjadi milikku. Barbarian Bull berkata dengan penuh semangat dengan air liurnya terciprat kemana-mana. Long Yi buru-buru menutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Lalu menghujani kutukan, tubuh yang kuat. Apa yang ada di sana untukmu agar begitu bersemangat? Dan menjadi diliputi banjir. Barbarian Bull tertawa bodoh. Lalu menggunakan tangannya untuk menggaruk tanduk lembu. Barbarian Bull, apakah ada hadiah untuk mendapatkan gelar First Warrior? Lucia bertanya dengan rasa ingin tahu. Barbarian Bull memerah untuk pertama kalinya. Lalu berkelahi, pemegang gelar prajurit pertama tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari semua klan. Masih bisa. Hihi. Masih bisa mendapatkan rahmat yang baik dari seorang wanita cantik. Bukan begitu? Lucia tertawa menawan. Barbarian Bull menganggukkan kepalanya. Lalu berkata sambil merasa malu, aku mendengar putri kecil klan kami ingin menikahi pemegang gelar prajurit pertama tahun ini. Princess of Barbarian Bull Clan. Di dalam otak Long Yi muncul setinggi 7 kaki. Pinggang seperti ember. Rambut panjang dari kepala ke kaki. Dan wajah sapi dengan 2 tanduk di kepala, wanita cantik. Segera merinding muncul di seluruh tubuhnya. Apakah putri klan Barbarian Bull kamu cantik? Lucia bertanya apa yang tidak diminta Long Yi. Tiba-tiba 2 suara muncul di mata Barbarian Bull. Lalu berkata dengan senyum sederhana dan jujur, putri cantik. Putri kecil adalah wanita paling cantik di seluruh klan Barbarian Bull kami. Long Yi tertawa. Standar estetika Barbarian Bull terlalu berbeda dari manusia. Misalnya Wu Shuang, Leng Yuyu, dan Lucia. Terhadap wanita yang sangat cantik ini, dia pada dasarnya tidak punya perasaan. Jika bukan karena dia mengenal mereka, dia mungkin tidak akan bahkan mengangkat kelopak matanya ketika dia melihat mereka. Long Yi bergerak menyamping ke arah sisi santai membaca Wu Shuang. Lalu aroma anggrek masuk ke hidungnya, membuat Long Yi tanpa sadar mengambil nafas panjang. Melihat Long Yi segerakan filanderer itu, Wu Shuang dengan ringan merajut alisnya yang elegan. Kemudian dia mengirim 2 udara sedingin es di dalam kerah bajunya. Long Yi langsung menggigil dan buru-buru pindah. Wanita ini benar-benar terbuat dari es. Tidak mudah didekati sama sekali. Wu Shuang, aku hanya ingin menanyakan pendapatmu. Tidak perlu menggunakan cara kejam seperti itu terhadapku. Melihat Leng Yuyu dan Lucia mengambil kegembiraan dalam malapetaka dan senang dalam bencana dari ekspresi orang lain,
Long Yi membuat senyum masam dan berkata. Wu Shuang dengan dingin mendengus dan berkata, ini adalah metode terbaik untuk berurusan dengan wanita cabul sepertimu. Jangan sampai kamu berpikir tidak masalah untuk menggertak kita para wanita. Maka kamu tidak memiliki pendapat? Tanya Long Yi dengan wajah pahit. Bisakah aku punya pendapat di sini? Aku tidak akrab dengan tempat ini. Jadi kemanapun kamu pergi, aku juga akan pergi ke sana. Wu Shuang dengan acuh tak acuh menjawab. Kalau begitu, mari kita bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Long Yi bangkit dan berkata, di luar, hujan lebat sudah berhenti. Tetapi langit masih mendung. Dan banyak pejalan kaki yang kurang di jalan. Long Yi dan kelompoknya berjalan ke arah barat Frost Maple City. Benteng elf hutan dan binatang buas pria pegunungan Hengduan semuanya ada di barat. Terlebih lagi kedua tempat ini tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, Lucia dan Leng Yuyu bermain-main dan bercanda menggoda. Dan sesekali bermain dengan Wu Shuang yang acuh tak acuh membuat perjalanan ini tidak membosankan. Ketika Long Yi berbicara tentang inkarnasi piramida misterius Mesir sebelumnya, tiba-tiba sihir yang kuat dan fluktuasi Douqi muncul di udara. Dapat diasumsikan bahwa beberapa orang bertarung di depan merasakan fluktuasi sihir ini. Tampaknya tingkat pertempurannya tidak rendah. Ayo pergi dan lihatlah. Long Yi melambaikan tangannya dan berkata, itu akan terlalu tidak adil baginya jika dia tidak melihat keramaian yang terjadi di depannya. 5 orang dengan cepat maju. Tak lama kemudian mereka melihat 5 orang bersama-sama menyerang satu pria dan satu wanita di depan mereka. Klan Moxie. Melihat pria dan wanita yang dalam kesulitan yang agak sulit, Long Yi tidak bisa membantu tetapi bingung. Rambut berwarna hijau gelap itu dengan jelas menyatakan identitas mereka. Di antara 5 yang menyerang bersama, 2 adalah pedang guru, dan 3 lainnya adalah penyihir. Di antara mereka, 1 adalah magisian air master, dan 2 lainnya adalah Fire and Earth Advance magisian. Barisan ini sangat mewah. Dan di antara pasangan dari klan Moxie, pria itu adalah pedang master, dan wanita itu adalah penyihir master api. Kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak tidak kecil. Tapi kerja sama pasangan Moxie Clan sangat terkoordinasi. Apalagi mereka mengenakan banyak aksesoris sihir pelindung dan menyerang di tubuh mereka. Kalau tidak mereka akan menjadi genangan darah dalam 5 langkah. Mereka berada di ambang kematian. Leng Yuyu berkata, Long Yi, apakah kita akan menyelamatkan mereka? Melihat Long Yi, kata Lucia. Dari ekspresi di matanya, dia sangat ingin menyelamatkan mereka. Long Yi, apa yang terjadi? Melihat Long Yi menatap kosong tanpa sepatah kata pun, Lucia menarik lengan bajunya dan berkata, Long Yi bangun dari linglung. Lalu berkata dengan senyum kaku, aku baik-baik saja. Ini adalah klan Sibi. Di mana di dunia yang sekarang kamu membuat aku begitu khawatir. Tidak tahu apakah kamu telah kembali ke klan Moxie atau tidak. Long Yi berpikir dalam hatinya. Saat ini pertarungan di depan dengan cepat hampir berakhir. Kekuatan pria dan wanita dari klan Moxie itu jelas tidak cukup. Pada saat ini, penyihir ahli air itu menembakkan rantai keterampilan panah es ke arah wanita yang sudah kehabisan mana. Susu. Pria Moxie Clan dengan marah meraung. Dan tombak tidak berusaha untuk bergegas ke wanita itu. Dengan suara pupu, panah es tajam menembus baju besi kulit. Dan setengah panah es masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, es dingin Qi mulai dengan cepat menghancurkan jaringan di dalam tubuh. Suami. Wanita itu sedih menangis dan memeluk suaminya di ambang kematian. Long Yi dengan lembut menghela nafas. Bahkan jika bukan karena wajah Sibi, dia mungkin menyelamatkan mereka karena niat baik. Long Yi mulai mengaduk elemen sihir berwarna cian di dalam lautan kesadarannya. Lalu melambaikan kedua tangannya. 10 mata angin berputar. Di bawah desakan kekuatan internal melintas mencari ke arah 5 orang dengan cobaan lampu hijau. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sihir angin untuk menyerang. Bilah angin ini dengan desakan kekuatan internal bahkan lebih fleksibel. Hati-hati. Penyihir master air itu adalah orang pertama yang menyadari bahaya. Tapi bilah angin Long Yi sangat cepat. Setelah menangis dengan ketakutan, dia buru-buru melepaskan sihir pelindung yang tersegel.
Dua pedang-pedang mengayunkan pedang mereka dan menjentikkan serangan bilah angin. Tetapi kedua penyihir muka api dan bumi itu tidak seberuntung itu. Penyihir tidak memiliki tingkat kemampuan tempur jarak dekat. Jika mereka menyadari krisis hanya setelah itu telah tiba di sisi mereka, maka sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Sebelum kedua orang itu bisa berteriak, bilah angin yang berputar telah memotong tenggorokan mereka. Efek sihir bilah angin dasar ini jauh melebihi harapan Long Yi. Dia percaya bahwa paling-paling itu hanya akan memaksa mereka untuk mundur. Tetapi tanpa diduga itu bisa membunuh dua. Faktanya, ini sebagian besar akibat serangan mendadak. Jika penyihir sudah siap, maka membunuh mereka cukup sulit. Melihat kematian tragis dari teman-temannya, penyihir air master itu menggertakkan giginya sambil melihat mereka yang berjalan santai di Long Yi dan kelompoknya. Orang tak tahu malu. Benar-benar menggunakan cara tercela seperti serangan menyelinap. Dewa Cahaya akan menghukummu, kata penyihir ahli air itu dengan penuh kebencian. Long Yi tersenyum cerah. Dewa Cahaya. Dalam pandangannya, para dewa itu adalah sesuatu bajingan yang dibuat untuk menipu orang. Sangat lucu. Orang-orang yang menggertak lebih sedikit dengan banyak serta membunuh orang juga memiliki dewa cahaya yang tergantung di bibir mereka. Di Blue Waves Continent, setiap orang percaya dewa cahaya baik atau buruk, sangat membenci penyerang. Tetapi sekali lagi, ada juga banyak orang yang mendambakan hal-hal semacam ini. Seperti pencuri profesi ini yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan dengan serangan diam-diam. Di satu sisi banyak orang membenci profesi pencuri. Tetapi di sisi lain, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk meminta hal yang mereka benci. Sangat disayangkan. Dalam inkarnasi sebelumnya, Long Yi menyelinap ahli serangan pembunuhan. Dia tidak peduli dengan dewa cahaya manapun. Jika serangan menyelinap lebih mungkin untuk sukses, lalu mengapa di bumi ia akan melakukan tugas yang sulit dan tanpa pamrih tanpa trik? Kamu, Lucia, pria itu untukmu, Long Yi berkata sambil menunjuk pada penyihir ahli air itu. Bos, lalu bagaimana dengan aku? Barbarian Bull buru-buru berkata. Dia tidak berolahraga selama beberapa hari, jadi tangannya sudah gatal. Mereka berdua dengan pedang. Yang mana yang kamu inginkan? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Tidak akan memilih keduanya lakukan. Barbarian Bull bertanya dengan penuh semangat melihat kedua petarung peringkat pedang guru itu. Barbarian Bull penuh semangat juang. Tidak mau. Aku juga ingin mencoba tanganku. Panjang Yi terkekeh. Mendengar Long Yi dan kelompoknya berbicara satu sama lain benar-benar mengabaikan mereka. Paru-paru tiga orang ini akan meledak dengan amarah. Tetapi mereka juga tidak bodoh. Dari niat membunuh dingin yang dipancarkan dari tubuh Long Yi dan kelompoknya, mereka tiga orang tahu bahwa mereka, Long Yi dan kelompoknya, memiliki kemampuan untuk membunuh mereka tiga orang. Kami adalah Ichiwin Mercenary Group, milik Proud Moon Royal Guard. Hari ini kami telah menerima perintah untuk memburu pasangan yang berzina ini. Jadi aku meminta kalian untuk pergi membuat semuanya mudah. Penyihir air master itu berkata dengan lembut. Dia percaya jika dia membuat identitasnya diketahui, Long Yi dan kelompoknya akan memiliki keraguan sampai batas tertentu. Mendengar mereka adalah Ichiwin Mercenary Group, senyum yang lebih cemerlang muncul di wajah Long Yi. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum dingin, Ichiwin Mercenary Group benar-benar musuh di jalan sempit. Bab 78, Seni Membunuh Orang. Mendengar mereka adalah Ichiwin Mercenary Group, senyum yang lebih cemerlang muncul di wajah Long Yi. Setelah itu memicingkan matanya, dia berkata dengan senyum dingin, Ichiwin Mercenary Group benar-benar musuh di jalan sempit. Mendengar Long Yi, penyihir master air itu segera menyadari situasi ini tidak baik. Dia percaya Long Yi dan kelompoknya akan ketakutan setelah mereka tahu identitas mereka. Tetapi mendengarkan nada bicaranya, dia segera tahu bahwa ada dendam di antara mereka. Jadi tanpa membuang waktu, dengan kilatan cahaya biru dari cincin itu, skill pembekuan tertutup muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke langit dan udara dingin menyembur keluar dari tanah. Setelah itu suhu sekitar langsung turun beberapa puluh derajat. Lucia dengan ringan mendengus. Dan Sai Bow dari Nature Implement Bow Great Nature muncul di tangan kirinya.
Dan setelah tangan kanannya bersentuhan dengan tali busur, sinar cahaya hijau tiba-tiba muncul. Semangat angin musim semi mencium panah hujan. Lucia berteriak dengan suaranya yang indah. Kemudian aura asal-usul alam membeku menjadi 3 panah hijau. Dan seperti halnya bintang jatuh, panah-panah itu ditembakkan dengan cepat untuk mengeluarkan ki dingin. Semua orang merasakan gelombang perasaan segar di seluruh tubuh mereka seolah-olah hembusan angin musim semi bertiup di wajah mereka. Lalu ki dingin berwarna putih dengan cepat menghilang, seperti air mata yang meresap ke bumi. Sementara di sisi lain, Barbarian Bull mengayunkan ruling greenstone-nya dengan kekuatan yang tak tertahankan menuju salah satu master pedang yang memaksanya mundur secara berturut-turut. Dengan kekuatan yang kuat dari klub sihir ditambah dengan Shaolin Golden Bell Canopy, membunuh 1 atau 2 pedang master adalah sepotong kue. Tapi sekarang dia jelas bermain dengan lawan. Long Yi menatap pedang guru yang tersisa, tanpa gerakan apapun. Hanya aura yang dia berikan dengan berdiri menyebabkan saraf pedang guru yang menyedihkan ini runtuh. Sebagai soal fakta, saat ini pikiran Long Yi berkeliaran. Saat dia memikirkan masalah itu adalah semuanya dipisahkan menjadi yin dan yang. Di bawah yin dan yang ada lagi adalah 5 elemen. Sihir memiliki atribut 5 elemen. Lalu bukankah Douki juga memilikinya? Apakah mungkin untuk mencampur atribut sihir ke dalam Douki? Seperti mengintegrasikan elemen sihir air ke dalam Douki? Atau mungkinkah Douki memiliki properti khusus elemen sihir air? Setelah Long Yi punya ide seperti itu, dia segera mulai mewujudkannya. Di satu sisi ia diam-diam menggunakan Douki, dan di sisi lain ia mulai memanggil elemen sihir air berwarna biru muda dari kesadarannya dan mengintegrasikannya ke dalam Douki. Tapi elemen Douki dan sihir air saling tolak. Mereka tidak melebur. Long Yi mengerutkan kening dan mulai berpikir keras. Dia tidak ingat sihir dan Douki menjadi antagonis penuh satu sama lain. Tiba-tiba, Long Yi teringat kekuatan internal Ao Tianjueng-nya. Bisakah gaya internal menekan Douki untuk bergabung dengan mana? Mengapa tidak menggunakan kekuatan internal sebagai perantara antara elemen Douki dan sihir untuk berbaur bersama? Long Yi berteriak dengan penuh semangat. Teriakan nyaring ini menyebabkan pedang guru yang sarafnya sudah tegang hingga batasnya bergetar. Setelah itu dia dengan gugup meraung marah dan melompat, lalu memotong ke arah Long Yi dengan pedangnya yang ditutupi dengan Douki biru muda. Long Yi dengan acuh tak acuh tersenyum ketika kekuatan internalnya berhasil menggabungkan elemen sihir air dan Douki. Ki biru muda yang menutupi pedang-pedangnya yang besar benar-benar tersebar, dan lapisan es dingin yang samar-samar muncul. Lihatlah es kakek kamu. Long Yi berteriak keras, dan dia mengayunkan pedang besarnya, bertabrakan dengan pedang-pedang master. Master pedang ini segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan seolah-olah sepotong batu jatuh ke tanah dari langit. Kedua tangannya benar-benar ditutupi dengan lapisan es dan embun beku dan dia gemetaran tanpa henti dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah menggigil kedinginan. Long Yi sangat bangga dengan dirinya sendiri melihat efek yang dicapai oleh es ganda yang telah ia buat. Mengintegrasikan elemen sihir air, kekuatan Douki itu jauh lebih besar, dan juga membawa atribut sihir. Long Yi's Mad Dragon Douki pada dasarnya terkenal karena kekuatan penghancurnya. Sekarang mencampurkan kekuatan penghancur ini dengan kekuatan sihir yang kuat, orang bisa membayangkan kekuatannya. Melihat Long Yi, pedang guru itu ketakutan seolah melihat hantu. Dia merangkak setelah berjuang, lalu tiba-tiba berbalik dan mulai melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa lari walaupun kamu mau? Long Yi mencibir. Setelah itu menggunakan Great Cosmos Shift, meninggalkan bayangan dari dirinya sendiri. Dia bergegas menuju pedang guru yang melarikan diri ini dengan pedangnya mengarah ke punggungnya. Kaca-kaca. Wajah master pedang ini menjadi pucat pasi. Kemudian bagian atas tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah keluar seperti air mancur. Tetapi hal yang lebih mengejutkan terjadi, bahwa semburan hujan darah masih tetap di langit tanpa jatuh. Ketika semburan ki dingin yang berkabut muncul dari tubuh guru pedang ini, dan seolah-olah gadis surgawi menghamburkan jenis bunga hujan berdarah dengan daging cincang membeku di langit, membentuk bentuk manusia seperti kembang api patung es. Semua orang terpana.
Dan secara kebetulan setiap orang dari mereka dengan kosong menyaksikan Long Yi memegang pedang besar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa masalah membunuh orang juga mampu menghangatkan hati dan menyenangkan mata seperti ini. Ini semacam estetika seni yang kejam dan kejam. Saat ini, dengan darah beku merah sebagai latar belakang, wajah panjang yang tampan Long Yi muncul jenis kejahatan yang berbeda. Long Yi juga masih shock. Dia tiba-tiba memiliki ledakan inspirasi ini. Dan karya inspirasi ini secara tak terduga menimbulkan efek seperti itu. Dia tidak pernah mengharapkan efek seperti ini. Dia menenangkan pikirannya dan perlahan berbalik. Semua orang menatapnya dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Kenapa membuang-buang waktu? Cepat selesaikan pertarungan ini. Long Yi berteriak dengan keras. Semua orang tersentak keluar seolah-olah terbangun dari mimpi. Sekali lagi memulai pertarungan mereka. Barbarian Bull dan Leng Yuyu yang tidak menggunakan kekuatan terbaik mereka mendengar Long Yi segera mempercepat serangan mereka untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Dan setelah melihat kematian rekan mereka seperti itu, pikiran penyihir guru air dan pedang guru itu benar-benar berantakan. Lebih jauh lagi mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pedang master itu kepalanya dihancurkan oleh Greenstone penguasa dari Barbarian Bull. Dan materi otak putihnya yang bersinar mengalir di tanah. Adegan ini jauh lebih buruk daripada Long Yi. Melihat pemandangan ini, semua orang ingin makan malam sebelumnya. Jeritan guru pedang yang mengerikan tepat sebelum kematiannya menyebabkan penyihir master air kehilangan fokusnya sejenak. Mengambil keuntungan dari momen ini, panah roh Lucia menembus hatinya tanpa kesopanan. Pertempuran berakhir, dan semua orang berkumpul bersama di sisi Long Yi. Mereka menatap Long Yi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Tentu, Wu Shuang gadis ini adalah pengecualian. Dengan pengecualian pada kejutan waktu itu, wajahnya tidak peduli dan tenang selama ini. Pada saat ini, wanita dari klan Moxie Susu bangkit dan berlutut di depan Long Yi. Kata sambil menangis, para dermawan. Aku mohon, tolong selamatkan suamiku. Susu bersedia bekerja sangat keras untuk membalas kamu. Long Yi dengan hati-hati mengukur wanita ini dari klan Moxie. Dan memiliki perasaan yang akrab. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Tetapi wajahnya yang cantik berlumuran debu dan lumpur. Jika debu dan lumpur ini terhapus, maka dia benar-benar kecantikan yang sangat indah. Gambar Sibi muncul di benak Long Yi. Dia mulai berpikir garis besar Sibi sebenarnya sedikit mirip dengan wanita ini. Rasa syoknya yang sangat keras di hatinya. Mungkinkah gadis ini memiliki hubungan dengan Sibi? Mesum. Kenapa kamu terus menatapnya? Dia sudah punya suami. Leng Yuyu dengan ringan berkata dengan ketidakpuasan dari sisinya. Sementara tangan gioknya lagi mulai memperhatikan daging lembut pinggangnya. Long Yi mengertakkan gigi dan membelai tangan gioknya. Tubuh menawannya tiba-tiba bergetar. Dan dia dengan patuh melepaskannya. Kakak, cepat bangun. Kami akan benar-benar mencoba yang terbaik. Lucia melangkah maju dan membantu wanita klan Moxie ini bangkit. Kemudian menatap Long Yi dengan mata memohon. Long Yi berjalan ke pria yang hanya memiliki satu napas tetap dan berjongkok di depannya. Panah es yang menusuk itu sudah meleleh. Namun dadanya sudah membeku karena ki dingin. Dapat diasumsikan bahwa semua organ internalnya juga sudah membeku. Dalam kondisi ini, bahkan Holy Cure Skill juga tidak berguna. Sihir ringan memiliki khasiat yang luar biasa terhadap cedera atau luka luar. Tetapi itu tidak memiliki efek besar terhadap cedera internal. Long Yi menemukan detak jantung pria ini sudah sangat lemah. Dalam keadaan kritis ini, Long Yi tidak lagi ragu-ragu. Dia meletakkan satu tangannya di dada dan tangan lainnya di belakang pria ini. Setelah itu secara perlahan mentransmisikan kekuatan internalnya. Perlahan-lahan membuka saluran dadanya. Dia menyebarkan ki dingin di dalam tubuhnya. Secara bersamaan merangsang titik akupuntur untuk mengaktifkan kekuatan hidup organ dalam. Perlahan-lahan, wajah pucat pria ini mulai pulih sedikit kemerahan. Sementara Long Yi berkeringat deras pada saat ini. Keringatnya mengalir dari dahinya. Dan seluruh tubuhnya sudah basah kuyup seolah-olah dia diseret keluar dari dalam air.
Lucia merasa menyesal dan berpikir untuk membantu Long Yi dengan menyeka keringatnya. Namun Wu Shuang menariknya kembali dan berkata, "Jangan sentuh dia. Saat ini dia menggunakan semacam teknik aneh untuk menyembuhkan pria ini. Jadi dia tidak boleh terganggu. Jika itu orang lain, Long Yi pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak kekuatan internal untuk menyelamatkan mereka. Karena Blue Waves Continent ini adalah dunia dengan hukum rimba. Kapan saja ada orang yang mengalami sesuatu yang tidak terduga. Jika kebetulan lemah bertemu serangan kuat, maka mereka akan berada dalam masalah. Sangat sering hidup dan mati hanya memiliki perbedaan yang bagus. Mungkin dia menyelamatkan banyak orang. Namun karena menyelamatkan seseorang, dia menyia-nyiakan kekuatan internalnya dan terbunuh. Lalu apa gunanya? Tapi ini adalah beberapa klan Moxie. Dan ada kemungkinan sangat besar bahwa mereka berhubungan dengan Sibi. Karena Long Yi ini memutuskan untuk menyelamatkannya. Bab 79, Sepupu Sibi. Long Yi menarik kekuatan internalnya. Lalu perlahan membuka matanya setelah melepaskan napas panjang. Lucia dan Leng Yuyu segera berjalan dengan khawatir. Lalu satu di kanan dan satu di kiri membantunya menyeka keringatnya. "Benefaktor, suamiku, apakah dia baik-baik saja?" Dengan tegang menatap Long Yi, tanya Susu. Hatinya penuh rasa terima kasih kepada beberapa orang yang telah memberikan bantuan. Long Yi tertawa dan berkata, "Sekarang tidak ada yang serius. Hanya tubuhnya yang sangat lemah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya." Susu akhirnya santai dan bergumam, "Selama dia baik-baik saja, itu baik. Membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri tidak masalah. Jika dia meninggalkanku sendirian, maka aku akan segera mengikutinya." Mendengar kata-kata ini, Long Yi dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sangat tersentuh. Dan Leng Yuyu dan Lucia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Long Yi dengan ekspresi senang di wajah mereka. Mereka juga tidak kekurangan apa-apa. Karena mereka juga telah bertemu suami yang baik. Meskipun dia cukup berubah-ubah, tetapi dia adalah orang baik yang lebih baik mati daripada meninggalkan mereka. Masalah yang terjadi di dataran Huangmang sudah membuktikan hal ini. Susu memperhatikan Leng Yuyu dan Lucia yang bersandar erat pada Long Yi dengan ekspresi tersenyum di matanya. Tampaknya keberuntungan dermawan ini dengan wanita tidak dangkal. Tapi poligami sama sekali tidak ditoleransi di klan Moxie. Terima kasih atas kebaikanmu. Susu akan selalu mengingat ini di hatiku. Manik ini adalah kenang-kenangan aku. Tolong ambil. Selanjutnya jika kamu membutuhkan bantuan dari aku, maka silakan datang ke klan Moxie dengan kenang-kenangan ini dan mencari aku. Selama dermawan membuka mulut, bahkan jika Susu harus menyerahkan hidupnya, Susu akan mencapainya. Susu mengeluarkan manik putih susu dari dalam cincin antariksa dan menyerahkannya kepada Long Yi. Katanya, "Sama seperti seseorang bisa mengetahui zebra dari stripnya." Dari kata-katanya, bisa dilihat wanita ini jujur. Benar-benar wanita yang luar biasa. Long Yi mengambil manik itu. Dia penuh kekaguman terhadap wanita ini. Dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Susu menggendong suaminya. Lalu tanpa upacara lagi, dia mulai berjalan pergi. "Kakak perempuan, apakah mungkin menunggu sebentar?" Long Yi buru-buru memanggilnya untuk berhenti. "Ada yang lain?" Susu berbalik dan bertanya. "Aku ingin bertanya apa hubungan kakak perempuan dengan saintes Sibi dari Proud Moon?" Tanya Long Yi. "Sibi, kamu kenal dia? Dia sepupu aku." Susu menjawab. Seperti yang diharapkan mereka relatif. Long Yi segera gelisah dan bertanya dengan tidak sabar. "Lalu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang?" Susu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sibi meninggalkan klan Moxie 2 tahun lalu. Jadi aku juga tidak tahu di mana dia sekarang." Mendengar jawabannya, ekspresi Long Yi menjadi sangat tertekan. "Di dunia tanpa batas ini, di mana kamu bersembunyi, Sibi?" Melihat ekspresi Long Yi, Susu terkejut di dalam hatinya. Melihat ekspresinya, seolah-olah dia dan sepupunya memiliki sesuatu di antara mereka. Jadi dia segera bertanya, "Mengapa kamu mencari sepupu aku? Jika aku bertemu dengannya, aku dapat membantu kamu menyampaikan kata-kata kamu." Long Yi menarik napas dalam-dalam
menghilangkan kecemasan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Jika kakak perempuan bertemu Sibi, katakan aku, Long Yi sedang mencarinya. Dan aku benar-benar akan memenuhi janjiku. Bahkan jika dia merunduk ke ujung dunia, aku akan menemukannya dan menjadikannya pengantinku." Susu terkejut. Dia tidak menentu menatap Long Yi untuk waktu yang lama. Lalu perlahan berkata, "Apakah kamu tahu kebiasaan pernikahan klan Moxie kami?" Long Yi berkata sambil tersenyum, "Aku tahu. Bukankah itu satu suami satu istri?" Susu mengangguk. Sementara itu Leng Yuyu dan Lucia di sisi Long Yi menjadi pucat karena ketakutan. Dan tangan giok mereka dengan kuat memegang lengan Long Yi. Seolah-olah mereka sangat khawatir Long Yi akan melarikan diri. "Aku sudah punya 2 istri. Tapi aku masih ingin menikahinya. Terlepas dari apa aturan yang dimiliki klan Moxie kamu. Aku, Long Yi akan, pasti, menikahi dia." Long Yi mengatakan kata demi kata. Kemudian melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang ke arah barat. Susu menyaksikan Long Yi dan kelompoknya secara bertahap mendapatkan angka lebih lanjut. Lalu mendesah ringan sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan suaminya di punggungnya, dia melayang pergi. Sepanjang jalan, Long Yi agak diam. Ekspresi wajahnya terus berubah secara tidak teratur. Senang, tertekan, terharu, marah dan sebagainya. Emosi bercampur bersama. Akhirnya setelah menghela nafas, ekspresinya kembali normal. Lucia dan Leng Yuyu saling memandang satu sama lain. Lalu keduanya secara bersamaan menjadi rileks. Mereka benar-benar tidak menyadari untuk waktu yang lama. Ada satu orang yang begitu penting di hati Long Yi. Apalagi dia adalah saintis Curlight Proud Moon Empire. Orang yang dikatakan sangat jelek. Saintisius Vicious dan Merciless Sibi. Tapi mereka berdua tahu bahwa Long Yi tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jadi mereka tidak keberatan di dalam hati mereka. Sebaliknya mereka penasaran dengan Sibi karena kekasih mereka sangat mengkhawatirkannya. Di waktu istirahat dalam perjalanan, Lucia dan Leng Yuyu bersandar di bahu kiri dan kanan masing-masing. Setelah beberapa lama, Lucia tiba-tiba bertanya, "Long Yi, apakah kakak perempuan Sibi benar-benar seperti rumor? Kamu ingin bertanya apakah Sibi seburuk rumor?" "Bukan begitu," Long Yi berkata sambil tersenyum. Lucia merasa agak malu. Setelah semua berbicara tentang kekurangan orang lain di belakang mereka bukanlah perilaku yang sangat baik. "Tidak, dia sangat cantik. Secantik kalian berdua," kata Long Yi sambil tersenyum. "Sangat. Maka rumor itu salah," Lucia dengan malu-malu berkata sambil tersenyum dan cukup senang hati. "Juga bukan kurasa. Dia mungkin sangat jelek di mata orang lain. Tetapi dia adalah orang yang paling cantik di hatiku." Suara Long Yi agak rendah semangat. Dia tampak seperti sedang mengingat. "Long Yi, bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang masalah antara kamu dan Sibi?" Melihat penampilan perasaan yang mendalam di wajah Long Yi, hati Leng Yuyu tidak bisa membantu tetapi menjadi agak masam. Long Yi mengangguk dan mulai menceritakan setiap aspeknya dan Sibi. Dia bercerita tentang dia mengambilnya bahwa pakaian dalam beauty workshop Li Renfeng dari sungai. Mengintipnya di bak mandi dan setelah itu karena kecelakaan angin kencang yang tak terduga. Sehingga menimbulkan pemandangan musim semi juga. Sambil meneruskan, dia memberitahu mereka karena dia telah menyentuh kakinya. Dia memaksanya untuk menikahinya. Apalagi bagaimana ketika mereka menghadapi beruang bumi. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dan bagaimana dia dengan tegas meninggalkannya meskipun dia merasa sangat sedih karena dia tidak ingin melibatkan dia. Mendengarkan narasi Long Yi yang penuh dengan emosi, tepi mata Lucia dan Leng Yuyu menjadi lembab. Keduanya sangat tersentuh oleh kegilaan Sisi dan pikiran Dewan. Mereka berpikir, sentimen Sibi terhadap kekasihnya begitu dalam dan berat. Tidak heran Long Yi terus-menerus memeluknya dalam benaknya. "Long Yi, kamu tidak perlu khawatir. Ketika kakak perempuan Sibi tahu kamu sedang mencarinya, dia pasti akan datang. Pada saat itu, dia bisa hadir bersama kita." Lucia menghibur. "Suamiku, aku juga akan dekat denganmu seperti Sibi." "Tidak, aku akan lebih dekat darinya." Leng Yuyu yang selalu bersemangat untuk pertama kali memeluk Long Yi dari samping dan membenamkan kepalanya di bahunya.
Biasanya dia menyapa Long Yi secara langsung dengan namanya. Hanya ketika dia marah, dia akan memanggilnya, suamiku. Hati Long Yi tersentuh. Dia membentangkan tangannya lalu merangkul kedua wanita itu ke dadanya. Dan dia merasa agak geli di hidungnya. Tidak terlalu jauh. Dengan tenang memandangi mereka yang berpelukan bersama 3 orang. Wu Shuang dengan ringan mendengus, orang jahat ini. Betapa karakter dan kemampuan yang dimilikinya sebenarnya membuat beberapa wanita mati terbebani dengannya. Susu dengan suaminya di punggungnya tiba di Frost Maple City. Dan membeli kereta mewah. Lalu menuju ke wilayah klan Moxie dengan tergesa-gesa. Lapisan awan kabur di langit berangsur-angsur menyebar. Dan sinar matahari menyinari menghangatkan dunia ini. Seseorang berpakaian putih dengan warna emas di jubah ritual tepi dan mengenakan topi bambu hitam meluncur di langit. Sosok orang ini sangat anggun. Tiba-tiba, orang yang melayang di langit dengan santai melihat ke bawah. Lalu segera berhenti. Sepupu. Sebuah suara yang jernih dan tajam memasuki telinga Susu. Lalu memandang ke atas. Dia melihat sepupunya Sibi mengenakan jubah ritual khasnya. Perlahan turun dari langit. Sibi. Susu berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah Sibi mendarat di kereta, keduanya langsung berpelukan. Sepupu. Kau selalu naik kereta untuk bepergian ah? Di mana saudara ipar? Tanya Sibi. Susu membawa Sibi ke dalam gerbong. Di mana suaminya masih koma. Tetapi dia tidak terlalu khawatir. Karena menurut Long Yi, dia akan bangun hanya setelah 1 atau 2 hari. Apa yang terjadi pada ipar laki-laki? Siapa yang melukainya? Tubuh Sibi mengeluarkan semburan ki dingin. Orang tuanya meninggal lebih awal. Jadi sejak kecil, keluarga sepupunya membesarkannya. Akibatnya dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap keluarga sepupunya. Susu memberitahu Sibi segalanya. Faktanya, pangeran ketiga dari Ichiwin Mercenary Group itu menyukai kecantikan Susu. Segera setelah menggunakan trik dia ingin memperkosanya. Tetapi suami dan istri ini telah melihat melalui dia. Sehingga pangeran ketiga mengirim orang untuk memburu mereka. Kelompok mercenari angin es. Murong Feng. Aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu lolos dengan ini. Sibi menggertakkan giginya saat dia berkata. Namun dia tidak tahu bahwa Ichiwin Mercenary Group dan pangeran ketiga Murong Feng sudah dimusnahkan oleh Long Yi sejak lama di dataran Huangmang. Oh, benar, sepupu. Setelah itu siapa yang menyelamatkanmu? Tanya Sibi. Susu dengan aneh menatap Sibi. Naik turun. Turun dan naik. Tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepupu. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Siapa dia? Sibi merasa agak tidak nyaman. Ketika dia bertanya. Orang itu berjanji terlepas dari ujung bumi. Dia pasti akan menemukanmu dan menjadikanmu pengantennya. Susu tertawa ringan. Subi gemetar dari kepala ke kaki. Dan benar-benar tercengang pada saat yang sama. Susu menghela nafas ringan. Mengulurkan tangannya ke arah topi bambu Sibi dan melepasnya. Lalu dia melihat kulit Sibi yang pucat. Matanya yang indah seakan langit berbintang berubah menjadi berkabut dan bibirnya yang gemetar terus membuka. Jika didengarkan dengan cermat, maka seseorang dapat mendengarnya berulang-ulang mengucapkan 2 kata, Long Yi. Bab 80, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. T. L. Idiom kebiasaan buruk sulit diubah. Melihat penampilan Sibi yang bingung, Susu mengerti segalanya dalam pikiran. Setelah itu dia dengan penuh kasih berkata, kelompok mereka pergi ke barat. Jika kamu mengejar mereka sekarang, kamu mungkin masih berhasil. Sibi tiba-tiba berdiri dan bergegas. Tetapi hanya setelah beberapa langkah. Dia kembali berhenti. Berbalik dan dengan lembut bertanya, apakah ada wanita lain di sampingnya? Susu mengangguk. Dan menyatakan fakta, ada 3 wanita muda dan 1 binatang buas klan Barbarian Bull di sisinya. Dia juga mengatakan bahwa di antara mereka 2 wanita adalah istrinya. Istri. Tubuh indah Sibi gemetar. Dan seolah kehilangan kekuatannya. Dia sedih duduk. Meskipun dia sudah siap untuk ini. Tetapi mengetahui dia menyebut wanita lain sebagai istrinya. Dia merasa seolah-olah tangan besar telah meremas hatinya dengan keras. Menyebabkannya rasa sakit yang hancur. Pada saat ini dia menjadi sangat tertekan sehingga dia hampir pingsan di tempat.
Sepupu, ayo kembali. Aku rindu rumah. Setelah beberapa saat, Sibi dengan mata penuh air mata berkata sambil tersedak isak. Susu menghela nafas. Seorang wanita dari klan Moxie jatuh cinta dengan pria asmara ditakdirkan untuk tidak memiliki hasil yang baik. Dia menarik Sibi ke bosonnya, menepuk punggungnya dan menghibur, "Oke, mari kita pulang." Dengan gerakan kereta yang cepat, satu patah hati, satu dorongan cinta yang terpotong-potong menuju tempat yang jauh, sampai menghilang di Cakrawala. Berjalan ke arah barat dengan suasana perjalanan dari satu tempat indah ke tempat lain. Long Yi dan kelompoknya juga mencapai perbatasan barat Proud Moon Empire. Selama mereka melewati Mea Principality, mereka akan mencapai pinggiran hutan Elven. Mea adalah negara yang sangat kecil dengan hanya beberapa juta penduduk. Tetapi wilayahnya 2 kali luas kota naga melonjak kota Tenglong. Secara alami termasuk distrik pinggiran kota. Mea Principality bersebelahan dengan Proud Moon Empire, Elven Forest dan pegunungan Henduan. Dan untuk ini harus ditambahkan Akademi Sihir Suci Mea yang terkenal dari benua gelombang biru. Tingkat berkembang dari tempat ini tidak sedikit kurang dari 3 ibu kota kerajaan besar. Pedagang keliling datang dan pergi dalam arus yang tak berujung. Dan orang bisa melihat berbagai pangkat dan ras binatang buas di mana-mana. Long Yi dan kelompoknya memasuki Mea Principality. Dan dengan penuh semangat melihat berbagai ras. Dengan begitu banyak ras di tempat yang sama. Berbagai jenis budaya dan perbedaan agama mereka selalu memicu sejumlah konflik. Sehingga insiden pertempuran kadang-kadang terjadi di dalam Mea Principality. Membuat penjaga Mea Principality yang bertanggung jawab atas manajemen kota berada di keadaan sulit. Sebagai soal fakta, distribusi yang datang dari depan membuat Long Yi tahu bahwa ada pemandangan yang ramai untuk dilihat. Long Yi dan kelompoknya masuk melalui kerumunan dan melihat pertengkaran besar terjadi di dalam. Ada 10 binatang buas singa klan kokoh yang saat ini menyerang ksatria mengenakan baju besi merah darah. Melihat warna ganda ksatria ini, ksatria ini seharusnya adalah pendekar pedang. Dia tidak sedang menunggang kuda. Dan beberapa bungkus tas tersebar di tanah. Jelas milik ksatria ini. Resimen ksatria berdarah. Setelah melihat para ksatria ini, Long Yi melihat lambang resimen yang akrab. Lambang itu secara alami adalah simbol ksatria resimen naga legiun kekaisaran naga kekerasan yang paling elit. Long Yi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tetapi tubuh manusianya ini adalah setelah semua orang kekaisaran naga kekerasan. Apalagi dia memiliki semacam rasa aneh terhadap kata-kata naga panjang dari negara ini. Selanjutnya Legiun Naga Kekerasan pada dasarnya adalah pasukan klan Simen. Sepertinya aku perlu mengurus bisnis orang lain sekali lagi. Long Yi berpikir. Segera ketika ksatria itu berada di titik tidak bisa melanjutkan. Sosoknya melintas. Dan gerakan cop naga kekerasan menarik bulan purnama biru muda di udara. Pedang terlintas. Semua orang berhenti. Dan 10 prajurit klan Lion menatap Long Yi yang tiba-tiba muncul di lingkaran pertarungan dengan linglung. Dan tepat pada saat itu, dengan beberapa suara kaca, beberapa retakan muncul pada senjata di tangan mereka. Kemudian pecah menjadi beberapa bagian. 10 makhluk buas singa klan itu saling memandang dengan cemas. Dan mereka semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Pria binatang buas selalu menghormati yang kuat. Dan gerakan pedang Long Yi yang mengejutkan dan sangat indah ini membuat hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Setelah itu mereka secara bersamaan menyatakan sopan santun dan berjalan pergi. Membuat Long Yi agak malu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Long Yi berbalik dan bertanya kepada ksatria yang mengawasinya dengan linglung. Long Yi sedikit penasaran mengapa di bumi resimen ksatria berdarah datang ke Mea Principality. Aku baik-baik saja." Ksatria ini menjawab dengan gagap. "Baiklah. Bagus. Baru saja kamu bertarung dengan baik. Kamu tidak membuat kekaisaran naga kekerasan kehilangan muka." Long Yi menepuk bahu ksatria ini dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu ia memimpin kelompoknya dan menghilang di antara kerumunan di jalan. Ksatria resimen ksatria berdarah ini berdiri di sana dengan kosong untuk waktu yang lama. Kemudian dia tiba-tiba melompat dan sangat sulit mengenai kepalanya sendiri. Dan berteriak, "Tuan Muda Simen! Tuan Muda Simen!"
Aku harus segera kembali dan memberitahu Yang Mulia Sang Putri. Dari dalam setelan paling mewah dari Mea Principality, salah satu penginapan paling mewah, Longlinger dengan acuh tak acuh memandang pemandangan luar yang ramai. Tetapi matanya benar-benar tidak memiliki fokus. Dan Simen Wuhen saat ini memegang buku sihir ringan dasar dan terpesona di dalamnya. Saat ini temperamen dan ekspresinya sangat mirip dengan penampilan Wu Shuang ketika dia membaca. Tetapi tidak seperti kesombongan Wu Shuang yang sedingin es di bawah penampilan acuh tak acuh. Simen Wuhen bagaimanapun berada di atas daya tarik material dari kelembutan dunia. Pada saat ini, ketukan yang tergesa-gesa pada suara pintu datang dari luar, membangunkan dua wanita cantik luar biasa di dunia masing-masing dengan permulaan. Simen Wuhen sedikit mengernyit, bangkit dan membuka pintu. Dia tahu orang ini bukan orang luar karena dia tahu bahwa di sekelilingnya dijaga oleh resimen ksatria berdarah. Sehingga mustahil bagi orang asing untuk mencapai di sini. Melihat ksatria ini mengetuk pintu adalah ksatria yang dia kirim untuk berbelanja. Kulitnya sedikit melunak dan bertanya, apakah kamu membeli barang-barang itu? Ksatria ini tercengang. Dia dengan tidak sabar berlari kembali untuk memberitahu. Jadi dia lupa untuk mengambil barang-barang yang berserakan di tanah. Tidak bisa membeli. Simen Wuhen bertanya. Tidak. Ksatria ini buru-buru menjawab dengan cemas. Lalu hal-hal. Simen Wuhen bertanya dengan ekspresinya yang lembut seperti sebelumnya. Ksatria ini berbicara tentang masalah dia memiliki konflik dengan pria buas klan Lion sepanjang jalan. Pada saat itu, Longlinger dengan dingin berkata setelah berjalan keluar dari dalam ruangan, siapa yang tidak memiliki mata dan menggertak orang-orang kekaisaran naga kekerasan aku? Bawa aku ke sana untuk menemukan mereka. Simen Wuhen menghentikan Longlinger dan berkata, apa yang terjadi setelah itu? Ada 10 dari mereka yang menyerang kamu. Jadi bagaimana kamu bisa melarikan diri ke sini? Wajah ksatria ini langsung memerah. Lalu berdiri dengan lurus. Dia dengan marah berkata, kami resimen ksatria berdarah akan mati dalam pertempuran. Tetapi tidak akan lari. Melihat penampilannya yang gelisah, Simen Wuhen tidak bisa membantu tetapi terpana. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menusuk harga dirinya. Dengan lembut berkata, maaf. Aku mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Setelah Putri Sulung Simen meminta maaf, kemarahan ksatria ini juga menghilang. Dan dia berkata, bawahan ini bukan lawan dari 10 binatang buas Lion Clan itu. Tetapi kemudian seseorang membantu aku untuk menangkis mereka. Siapa? Tanya Longlinger. Apakah adalah ksatria ini diam-diam mengangkat matanya dan melihat ke Simen Wuhen dan Longlinger. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan muncul. Jika dia mengatakan orang yang membantunya adalah Tuan Muda Simen yang sama yang telah memperkosa sang putri. Apa itu Sisi Wuwu? Aku perintahkan kamu untuk cepat berbicara. Longlinger berkata dengan marah. Ksatria ini terkejut, lalu berdiri tegak. Dia berkata dengan suara nyaring, Tuan Muda Simen. Dia menyelamatkan bawahan ini. Simen Wuhen dan Longlinger bergetar dari kepala hingga kaki. Tubuh menawan Longlinger bahkan lebih gemetar tanpa henti. Dan kulitnya memucat tanpa jejak kemerahan di wajahnya. Jelaskan. Tuan Muda Simen yang mana? Simen Wuhen mendukung Longlinger yang sudah berdiri tidak stabil. Lalu bertanya. Tuan Muda Simen kecil. Melihat Yang Mulia Sang Putri akan pingsan. Ksatria ini tidak bisa tidak menarik tubuhnya. Sangat takut bahwa Sang Putri akan membunuhnya karena amarahnya. Suara ini berdengung di kepala kedua gadis itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan secara tak terduga bertemu dengan orang ini yang mereka tidak ingin lihat selama sisa hidup mereka di tempat ini. Simen Wuhen mengingatnya bahwa langkah tidak sopan saudara kedua bajingan itu menuju ke arahnya tepat sebelum pergi. Kemudian tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Dia pernah bersumpah bahwa jika dia bertemu lagi, dia pasti akan membalas budi atas penghinaan itu. Di mana dia? Segera bawa aku ke sana. Longlinger menggertakkan giginya dan berkata. Dia tidak pernah bisa melupakan mimpi buruk itu seperti sepanjang malam. Ketika Simen Yu yang bajingan mesum menggunakan benda jelek itu untuk menempel di tubuhnya. Pada saat itu kebencian yang mendalam terukir di tulangnya dan terukir di hatinya yang ditakdirkan untuk mengikutinya sepanjang hidupnya.
yang siang dan malam menggerogoti dirinya sudah jantung rusak berat. Bawahan tidak tahu di mana dia berada. Setelah dia menyelamatkan bawahannya, dia mengambil teman-temannya dan pergi. Ksatria ini berkata sambil bergetar. Ekspresi Yang Mulia Putri saat ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, Simen Wuhen sedikit sadar. Dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar yakin dia adalah Simen Yu? Dengan kekuatan level petarung tingkat menengahnya, bagaimana dia menyelamatkanmu? Bawahan sama sekali tidak salah. Tuan Muda Simen menggunakan Doukyu naga kekerasan. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan untuk mengenalinya? Apalagi sekarang dia telah mencapai ranah Master Pedang. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan senjata dari 10 orang buas itu menjadi berkeping-keping. Ksatria itu mengingat gerakan pedang menyilaukan Long Yi. Dan matanya tanpa sadar mengungkapkan rasa hormat. Pedang Tuan. Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Bagaimana dengan teman-temannya? Sifat apa yang mereka miliki? Simen Wuhen mengerutkan kening dan bertanya. Dia secara alami tidak bisa mempercayainya bahwa kakak kedua yang tidak berguna akan mencapai ranah Master Pedang dalam waktu yang singkat. Bahkan, laki-lakinya yang tertua, Simen Tian yang berada di puncak dalam hidupnya hanyalah di ranah pendekar pedang. Ksatria ini berkata sambil mengingat, ada 3 wanita dan 1 pria. 3 wanita memiliki wajah tertutup kerudung. Dan pria itu adalah binatang buas dari klan Barbarian Bull. Mereka semua terlihat sangat kuat. Mendengar Long Yi memiliki 3 wanita di sisinya, sebuah kalimat secara bersamaan muncul di hati Simen Wuhen dan Long Linger, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Bersambung.